Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah. Saya mau mengajak Anda lewat bacaan-bacaan hari ini untuk merenungkan tema impian kekudusan. Impian kekudusan. Pertama saya mau mengajak Anda untuk melihat pertempuran di dalam hati kita. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat ada setan dan malaikat. Dan ketiga, menang bersama Kristus. Pertama kita melihat ada pertempuran di dalam diri kita. Seperti Yesus yang pergi ke padang gurun dan Yesus dicobai. Dalam hati kita juga sering ada pencobaan, ada pertempuran. Kita mau jadi baik, kita mau hidup baik, tetapi seringkali kita jatuh dalam dosa. Makanya saat dengerin pengakuan dosa, seringkali yang ngaku dosa bilang, aduh Romo kenapa ya jatuh lagi ke dosa yang sama, jatuh lagi ke dosa yang sama. Saya sangat malu sebetulnya, tetapi mau bagaimana lagi? Mau buat baik tetapi jatuh dalam dosa. Betapa bahagianya kita manusia kalau kita bisa hidup dalam kekudusan. Romo maunya sih sabar, tapi setiap kali saya nunggu istri saya ini kalau mau pergi ke gereja aja itu dandannya itu lama sekali. Gak sabar maunya ke gereja berdoa, tapi dari rumah udah kesel dulu saking lama nunggu istri. Maunya kan baik kan, maunya sabar, maunya berdoa. Tapi apa boleh buat, namanya manusia gampang kesel. Romo maunya sih gak marah, tapi ini anak-anak kalau di rumah luar biasa males belajar, maunya main terus. Jadi yang maunya itu tadinya ngobrol baik-baik sama anak-anak, ayo kita makan yang enak, ayo kita jalan yang enak, ayo kita hidup tenang. Tapi adanya begitu lihat anak-anak dibilangin gak mau, marah. Dan marahnya ini seringkali kebawa Romo sampai malam, sampai besokan harinya sama anak-anak juga jadi gak enak. Suami juga jadi kena imbasnya. Maunya sabar, tapi namanya manusia gampang jatuh pada kemarahan. Romo gimana ya di kantor, maunya sih kerja jujur, dalam kerjaan maunya kerja baik-baik. Tapi Romo supaya dapat proyek gimana kalau kita gak pakai cara-cara dunia? Akhirnya jadi juga jatuh dalam dosa. Di gereja udah pergi ke misa baik-baik ya, dengerin khotbah dari Romo, misa harian, tenang sekali berdoa. Keluar gereja ketemu teman-teman, kamu tahu gak tetangga itu begini. Tadinya sih gak mau dengerin Romo, tapi gimana semua teman-teman pada ngobrol. Akhirnya kita jadi ngegosip. Bahkan saya juga nambahin,
Sering sekali Romo terjadi seperti ini. Maunya buat baik, maunya jadi baik, maunya sabar, maunya bisa menahan diri, maunya rendah hati, maunya jadi murah hati. Tapi seringkali susah untuk jadi baik. Dan Anda tahu kalau udah buat dosa, efeknya apa? Hidup jadi penuh kekhawatiran. Hidup jadi penuh rasa bersalah. Gak ada damai. Di rumah gak ada damai. Apalagi kalau kita jatuh dalam dosa-dosa yang besar. Ketidaksetiaan misalnya. Demi enak sebentar udah tahu harus setia sama keluarga. Tapi namanya manusia lemah. Ya Romo, saya kan cuman manusia aja. Jadi di dalam diri kita ada perang. Dalam hati kita ada pertempuran. Dan bukan hanya itu. Di samping kita ada setan. Ada malaikat, puji Tuhan, seperti Yesus di padang gurun. Ada setan yang mencobai Yesus. Tapi ada malaikat juga. Saya ingat ada satu cerita. Di sisi kita ini ada serigala. Tapi ada juga anjing penjaga. Serigala ini selalu bawa kita pada hal-hal yang tidak baik. Maunya supaya kita jatuh. Anjing penjaga ini selalu bimbing kita untuk ingetin mana yang benar, mana yang baik yang harus dilakukan. Anda tahu pada akhirnya mana yang menang? Serigala atau anjing penjaga? Yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Tergantung yang dikasih makan yang mana. Kalau setiap hari kita itu selalu ikutin serigala, ada godaan. Nggak apa-apa, marah sedikit aja marah langsung, ya. Nggak apa-apa, ambil sedikit aja. Semua orang korupsi kok, ambil. Nggak apa-apa ngegosip, semua ngegosip. Suster juga ngegosip. Romo, ya bisa juga ngegosip. Jadi semua orang ngegosip, ngegosip aja. Ya, jelekin aja orang lain. Kita udah tahu salah tapi dilakukan juga. Setiap hari yang dikasih makan serigalanya. Ya serigalanya tambah hari tambah besar. Tapi kalau setiap hari yang dikasih makan anjing penjaganya, kalau ada godaan dijauhin. Udah tahu nih makanan enak. Ya, kalau udah di depan kita ada makanan enak, gak bisa berhenti, pasti selalu makan. Dijauhin. Ngemil nih, ngemil ya. Kita senang sekali kalau ada frater-frater dari Rowo Seneng ini datang ke gereja RM jualan. Mereka sangat murah hati. Ada cerita waktu masa Covid, saya pernah tanya sama frater-frater di Rowo Seneng, kita dari paroki bisa bantu apa? Frater-frater bilang, gak usah Romo, puji Tuhan kita udah cukup. Kita mau bantu tapi mereka bilang mereka udah cukup. Seminggu kemudian di masa Covid datang satu kotak kardus besar. Isinya kue, enak-enak semua ya. Gimana kalau kue enak ini udah di depan kita? Kalau dimakanin terus, ya tentu sekali-sekali boleh. Tapi namanya kue enak, ini jadi menggoda kita untuk makan terus, untuk nyamil terus. Nah kalau dikerjain terus, menjadi kebiasaan. Kebiasaan nyemil, makan terus. Kebiasaan kalau makan gak pernah bisa tahan diri. Makan sepuasnya, sekenyangnya. Nah, gimana mau jadi sehat? Pada akhirnya kalau kita terus-menerus ikutin serigala, serigala ini yang jadi besar,
Dan tentu anjing penjaganya jadi kecil. Mana yang menang? Yang besar yang menang. Tapi kalau tiap kali kita ini disiplin. Ada makanan enak, oke, makan secukupnya. Jauhin habis itu. Ada banyak kue-kue, ya udah kasih ke anak-anak, kasih ke teman-teman, kasih tetangga. Kalau perlu kasih paroki ya. Kalau di paroki ada banyak makanan enak, kita kasih ke suster, kita kasih ke frater, kita kasih ke pekerja di paroki. Supaya nggak numpuk di atas, malah bikin godaan untuk makan terus ya. Jadi dibagi. Kalau udah nggak ada kan, nggak tergoda. Tapi kalau ini jadi kebiasaan, melakukan berbagai hal yang baik, tiap kali mau marah, tahan diri ya. Jadi si anjing penjaga juga akan makin kuat, makin besar, serigalanya makin kecil. Dan tentu nanti pada akhirnya kalau anjing penjaganya besar, serigalanya kecil, yang menang yang mana? Ya anjing penjaganya. Kita jadi makin kuat. Makanya tergantung yang dikasih makan yang mana, yang diikutin yang mana. Tapi sayangnya namanya manusia selalu ada kelemahan. Kita akan selalu digoda sama setan, gak pernah berhenti. Selalu juga ada cobaan dalam hidup. Karena cobaan adalah bagian dari hidup. Saya ingat waktu saya baru aja jadi romo, baru aja ditahbiskan, baru berapa hari saya jalan sama papa saya, terus mau beli martabak, turun pesen martabaknya di Jakarta. Pak, saya beli martabaknya ya, udah lapar nih, udah lapar. Terus udah gitu saya balik lagi masuk ke mobil, nunggu 5 menit. Kok gak selesai-selesai, lama banget ya. Terus saya turun lagi, saya tanya, Pak, belum selesai Pak martabaknya. Pak, maaf ya Pak, kompornya mati. Kalau Bapak mau beli tempat lain boleh Pak, gak usah nunggu. Saya mau marah. Harusnya bilang dari tadi kalau kompornya gak bisa jalan. Saya sampai nunggu 5 menit, mau marah. Tapi saya ingat, saya baru tahbisan, saya romo, jadi saya harus sabar ya, namanya romo kan harus sabar. Itu udah dari tahun 2005, udah 19 tahun lalu harus sabar. Tetapi ada saat-saat, bahkan sesudah 19 tahun, berusaha untuk selalu sabar. Ada juga saat dimana sampai sekarang kalau ada sesuatu hal yang gak baik, saya lihat dalam hati saya, ini orang bodoh banget sih, maunya marah. Ya, tapi pikiran seperti itu juga udah keluar dan menggoda. Dan ada saat dimana saya juga bisa jadi gak sabar, padahal sudah berusaha sabar. Semua dari kita seperti itu. Jadi kita harus lakukan apa kalau udah berusaha tapi tetap aja ada kelemahan? Kuncinya adalah bergantung kepada Kristus, berpegang pada Kristus, supaya rahmat Tuhan mengubah kita. Rahmat Tuhan mengubah kita. Jangan putus asa. Jangan hanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri saja. Walaupun sudah berusaha, tetap bisa jatuh, tetap ada kelemahan. Sabar dengan diri kita, karena Tuhan belum selesai membentuk diri kita. Tetapi terus berusaha, supaya walaupun ada kelemahan, tetap minimal kita jadi lebih kuat dari kemarin. Lebih kuat dari tahun lalu, lebih kuat dari 19 tahun lalu. Belum sempurna, tetapi lebih kuat, puji Tuhan. Belum sempurna, tetapi karena semakin dekat sama Tuhan Yesus, masih bisa jadi
lebih baik. Dan di masa depan kita juga percaya Tuhan Yesus belum selesai bentuk saya. Tuhan Yesus belum selesai bentuk Anda sekalian. Jadi dengan terus berdoa, dengan rajin ke misa, rajin berdoa, rajin pengakuan dosa, makin hari makin dekat sama Tuhan Yesus, makin bergantung pada Tuhan Yesus, kita juga semakin kuat, makin jauh dari dosa. Jadi selama masa Prapaskah ini kita semua diundang untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Waktu saya coba cari contoh, saya ketemu satu santo yang rajin marah. Rajinnya ternyata rajin marah. Jadi kalau Anda sering marah, sering gak sabar, bisa doa, mohon penyertaan santo ini. Supaya walaupun marah, tapi bisa balik lagi dekat sama Tuhan Yesus. Namanya siapa? Santo Hieronymus. Dia lahirnya di Kroasia tahun 342. Santo Hieronymus ini waktu masih muda, ini adalah orang yang senangnya menikmati kenikmatan hidup. Senang-senang terus dan banyak sekali dosanya. Dia merasa dia ini kotor. Tetapi kemudian satu hari dia mengenal Tuhan Yesus dan bertobat. Waktu dia bertobat, itu enggak setengah-setengah pertobatannya. Anda tahu apa yang dia lakukan? Untuk menahan berbagai kelemahannya, yang dia lakukan adalah dia pergi ke padang pasir untuk bertapa selama 4 tahun. Bayangin 4 tahun. Luar biasa ya, nyepi 4 tahun sebagai bentuk pertobatan. Lalu kemudian dia kembali ke hidup biasa dan dia rajin sekali baca, rajin nulis, banyak belajar. Dia yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa-bahasa aslinya ke bahasa Latin, Vulgate. Diterjemahkan, luar biasa. Begitu tebal kitab suci ya. Dan dia banyak menulis tentang ajaran gereja. Hieronymus diangkat menjadi doktor gereja. Tetapi walaupun dia pinter, dan mungkin justru karena dia pinter, dikatakan bahwa dia juga masih ada kesombongan. Jadi dia lihat orang lain bodoh. Kalau lihat orang lain bodoh jadinya kesel. Masa kayak gitu aja kamu gak bisa? Pikir. Kan begitu kan biasanya kan kalau pinter kan. Jadi lihat orang lain bodoh. Jadi juga gampang marah. Makanya si Hieronymus ini gampang sekali marah. Dan tiap kali marah dia nyesel. Kenapa kok marah? Kenapa bikin hidup orang lain pahit? Kenapa bikin orang lain sakit hati? Jadi dia seringkali karena tahu kelemahannya, dia bawa batu, dia kantongin. Jadi kalau marah, gak bisa tahan marah sama orang lain, udah keluar marahnya, habis itu nyesel, dia pukul dadanya pakai batu. Ini sebagai tanda bahwa dia sadar akan kelemahannya dan dia sadar untuk terus bergantung sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih, jadi selalu ada kesempatan buat kita untuk kembali kepada Tuhan. Jangan kecil hati kalau Anda masih ada kelemahan. Yang penting selalu berpegang pada Tuhan dan besok bersama Tuhan pasti kita bisa jadi lebih baik. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin.